إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Dibuka kitabnya syarat sholat Jum'ah. Kemarin makan lele ketulangan gitu Pak. Syarat sholat Jumat ya. Ini tinggal berapa bab lagi? 3 bab lagi nih. Jumat, kemudian zakat, terakhir puasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syurutul jum'ati sittatun. Bahwasanya syarat-syarat Jum'ah dalam kitab Safinatun Najah ada 6 perkara. Antakuna kulluha fi waktu zuhri. Yang pertama, salatnya harus pada waktu zuhur. Wa antuqama fi khittatil baladi. Dan yang kedua, salatnya didirikan pada batas wilayah kota atau desa setempat. Titik. Jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat Jum'ah yang ada di dalam kitab Safinah ini satu pun belum kita bahas. Kita masih membahas syarat sholat Jum'ah yang ada di dalam kitab Al-Baijuri. Yang ada di dalam kitab Baijuri, karena memang keterangannya tidak ada dalam kitab Safinah dan kita perlu tahu. Kenapa perlu tahu? Karena tidak ada waktu atau momentum yang paling tepat membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kecuali di dalam pengajian. Karena Jumat, zakat itu ditemukannya di pengajian. Kalau maulid, acara Isra itu kan membahas keutamaan akhlak Nabi, cinta kepada Nabi, ya. Boleh dikatakan itu vitamin. Ya, vitamin menggugah jiwa kita. Nah, ini makanan pokoknya kini. Karena semangat ibadah tanpa ilmu yang enggak jadi ibadah. Kan itu. Di mana di dalam kitab Al-Baijuri yang ada di depan saya ini bahwa syarat sholat Jumat di sini pun ada 6. Yang telah kita bahas, pertama al-Islam, orang Islam. Yang kedua al-hurriyatu, orang yang merdeka. Ketiga wad-dukuriyatu, laki-laki yang sempurna. Keempat wasihatu, yaitu sehat. Kelima wal istitanu, yaitu penduduk asli. Nah, ini kita masih ngebahas penduduk asli. Di mana al-mustautin atau penduduk asli itu, ingat penduduk asli maknanya adalah orang yang menetap di daerah kita. Jadi bukan dipandang dia lahir di sini, beranak di sini, bukan. Karena mukim itu artinya orang yang menetap. Jadi mau dari Jawa, mau dari Tasik, mau dari Lampung, kalau diam di sini dan berdomisili di sini, KTP-nya sudah di sini, maka dia orang sini. Ya, sesuai makna saja. Mukim itu orang yang menetap, bukan orang yang lahir, menetap pokoknya. Maka kalau setahun 2 tahun, kalau belum mustautin, kalau belum berdomisili di sini, tidak dikatakan mukim. Nah itu. Kemudian di dalam kitab Al-Baijuri dikatakan, di dalam kitab Al-Baijuri dikatakan halaman 312, cetakan Libanon yang saya bawa kitabnya. Ya kalau cetakan Indonesia saya nggak tahu halaman berapa, tapi babnya pasti sama. Annan nasa, sesungguhnya manusia fil jum'ati, di dalam kewajiban melaksanakan sholat Jum'ah, sittatu aksamin. Ternyata di dalam kitab Baijuri ini dikembangkan lagi. Orang yang wajib, orang yang terkait orang yang melaksanakan sholat Jumat itu terbagi atas 6 golongan. Kan nggak ada di kitab Safinah itu. Yang pertama sudah kita bahas 6 golongan. Yang pertama mantajibu alaihi wa tanakidu bihi wa tasihhu minhu. Yang pertama orang yang wajib sholat Jumat, sah sholat Jumatnya ketika dia bisa mengesahkan sholat Jumat. Ini sudah kita bahas. Wasaniha, dan yang kedua mantajibu alaihi wala tanakidu bih wala tasihhu minhu. Yang kedua orang yang wajib sholat Jum'ah, ini jangan sampai terbalik.
orang yang wajib sholat Jum'ah, wala tan'aqidu bih, tidak bisa mengesahkan sholat Jum'ah, wala watasihum minhu, dan sah sholat Jumatnya. Dia wajib sholat Jumat dan sah sholat Jumatnya, namun tidak bisa mengesahkan Jum'ah. Siapa? Wawa al-mukim ghairul mustautin, yaitu orang yang orang mukim tetapi yang tidak menetap. Kemarin saya bahas seperti dia hidup di pulau sudah 1 tahun. Menurut madhab Imam Syafi'i mesti 40. Dia hidup di pulau sudah 40, udah 1 tahun, tetapi KTP-nya berdomisili di sini. Jamaah 39 ditambah dia menjadi 40, maka tidak sah sholat Jumatnya. Sebab dia wajib sholat Jumat, bisa sah sholat Jumatnya, namun tidak bisa mengesahkan Paham kira-kira? Nah, ini kemarin. Yang ketiga, man tajibu alaihi wala tan'aqidu bihi wala tasihum minhu. Kita malam ini bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang wajib sholat Jum'ah, wala tan'aqidu bih, tetapi dia tidak bisa mengesahkan sholat Jum'ah, wala tasihu, dan dia tidak sah sholat Jumatnya, tapi wajib sholat Jumat. Jika dia sholat tidak sah, dan ketiga tidak bisa mengesahkan. Kita akan bahas yang ketiga. Namun sebelumnya, sebelum saya bahas yang ketiga ini, ada info dari saya dan undangan dari saya, bahwa mesti tahu bagi ahbab semua, para pencinta ilmu, alhamdulillah bahwa saya kalau ngajak itu Pak, ngajak kebaikan, nggak ngajak keburukan. Kalau saya ngajak buruk mah jangan diikutin, meskipun saya yang ngajak. Bahwa pengajian di Masjid Al-Hikmah ini yang tadinya 1 minggu sekali dirubah oleh DKM menjadi sebulan 2 kali, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat, malam Kamis kedua dan malam Kamis keempat. Kemudian setelah perubahan di sini, malam Kamis itu kan saya biasanya habis Isya ngisi di Al-Mansuriyah. Ya, karena di sini dirubah. Sebetulnya Al-Mansuriyah dari dulu itu mintanya habis maghrib, sebab nggak dapat waktu keambil di Al-Hikmah, maka dia habis Isya. Tapi selang 2 hari setelah diputuskan di sini sebulan 2 kali, maka Al-Mansuriyah langsung ke rumah saya, jamaah Al-Mansuriyah. Udah, kata guru, kita ngajinya habis maghrib aja dah. Oh ya udah. Akhirnya saya jatuhkan di Al-Mansuriyah minggu ketiga. Di Al-Mansuriyah itu saya baca hadis Arba'in Nawawi 1 bulan sekali, berarti malam Kamis besok. Nah, setelah Al-Mansuriyah minta, atas gerakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan saya, atas gerakan Allah Subhanahu wa taala, karena jamaah ini alhamdulillah saya husnudon, saya cinta dengan ilmu, akhirnya banyak berdatangan ke saya, ya Ustaz Romli ya. Berdatangan, akhirnya minta pengajian. Pak Haji Musbihin dan lain semuanya datang, guru kalau bisa mah biarin dah di masjid mah seminggu sebulan 2 kali. Ada jamaah yang bilang, udah malam Kamis pertama dan malam Kamis ketiga di rumah saya saja. Ada yang siap di rumah saya. Tapi ketika dia minta di rumahnya, saya nggak mau menyebutkan namanya. Akhirnya jamaah Fathul Ulum meminta, udah kalau memang malam Kamis pertama ketiga itu karena dirubah, udah di Fathul Ulum saja, begitu ya. Nah, ini kan niat baik. Maunya berapa? Sebulan sekali. Oke, akhirnya saya iakan. Kalau sebulan 2 kali nggak bisa, karena setelah dirubah di Masjid Al-Mansuriyah saya jatuhin minggu ketiga. Udah ngajinya sebulan sekali aja di Fathul Ulum, yaitu malam Kamis pertama. Ternyata pas pembukaan di malam Kamis pertama, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu mintanya seminggu sekali. Ya begitu kan Pak Haji Musbihin ya? Mintanya seminggu sekali. Mau jamaah, karena kalau mau jamaah pasti saya ngomong. Namun saya bilang, dah malam Kamisnya tinggal 1 lagi kosong, malam Kamis pertama. Karena kedua di masjid, keempat di masjid, ketiga di Al-Mansuriyah. Akhirnya bagaimana? Udah, karena saya ada waktu yang kosong di malam Rabu. Tadinya saya ngisi di Tambun, malam Rabu saya jatuhkan di malam Rabu ngajinya. Namun yang tadinya permintaan jamaah 1 minggu sekali, karena di situ baru, akhirnya saya bilang untuk awalan jangan seminggu sekali dah ngajinya.
kita sebulan 2 kali saja. Itu mau saya. Kalau mau jamaah mas seminggu sekali. Betul kan Pak Haji Musbin? Ya, tanya orangnya. Kalau saya ngomong nggak ada yang saya umpat-umpatin. Kalau terbuka saya. Ya. Karena kenapa? Karena harus tahu yang benar mana, yang bohong mana. Ya, harus fair. Akhirnya saya jatuhkan, mau saya udah sebulan 2 kali saja, malam Rebo pertama dan ketiga. Nanti kalau jamaahnya mulai banyak, okelah kita adakan seminggu sekali. Nah, sebab undangan ini, maka saya meminta kepada jamaah, ya kan di malam Rebo pertama dan ketiga jamaah masjid nih. Ini kan udah dirubah sama DKM. Kan jamaah sona sama jamaah sini sama aja. Ya kan? Jadi kalau bisa malam Rebo datang ke sana. Ya, alhamdulillah di sana kayaknya ibu-ibunya lebih semangat. Banyak banget ibu-ibunya. Alhamdulillah. Ya, di sana saya tawarkan mau ngaji apa? Hadis, tauhid atau fikih? Saya tawarkan. Ternyata jamaah mintanya udah aja guru ngaji Sapinah aja. Kan guru mah ngejelasin Sapinah. Kalau kata jamaah sana ya, beda sama yang lain. Sapinah saja di Al-Hikmah ini 14 tahun belum hatam. Kira-kira tahu udah di sini ada yang bisa nggak 14 tahun apa yang nggak hatam? 14 tahun kan belum hatam karena mencakup tauhid, mencakup tasawuf dan lain sebagainya. Akhirnya karena permintaan jamaah, ya udah Sapinah. Jadi setiap malam Rebo pertama, malam Rebo ketiga. Jadi datang, ya antum saya lihat semangat ngajinya nih, datang ke sana. Ya kan malam Rebo pertama dan ketiga. Kalau malam Kamis besok mau ngaji hadis di Al-Mansuriyah. Malam kalau di Pilama Kota itu malam Minggu ke pertama dan ketiga. Jadi tahadus binikma dari Al-Mansuriyah, Fathul Ulum, Al-Hikmah, Pilama Kota, memang kebetulan saya megang semua. Ya, jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Karena intinya satu, kita hidup di dunia ini lagi mencatat sejarah buat kita, Pak. Ya, nanti kalau kita mati ceritanya bagus apa buruk di masyarakat. Nah, kita berharap catatan kehidupan kita ini baik untuk keluarga, untuk masyarakat. Jangan sampai awalnya husnul khatimah, akhirnya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Paham ya Pak ya? Datang Pak, kan Fathul Ulum kesini juga datang. Paham ya? Jadi malam Rabu pertama. Malam Kamis. Enggak, karena jamaah sono mintanya seminggu sekali. Saking semangatnya. Ya, karena kan saya jatuh sebulan sekali, pas pembukaan yang kedua mintanya seminggu sekali. Tapi saya jatuhin sebulan 2 kali. Kata saya, entar dah seminggu sekali mas saya lihat jamaahnya. Ya, jadi ya mungkin bisa seminggu sekali karena memang permintaannya seperti itu. Tapi kita setahun ini kita jalanin aja dulu. Ya, insya niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini minggu, tapi Fathul Ulum malam minggu kedua, malam keempat kesini ya. Jangan termentang-mentang di sana ngisi, gue mau kagak datang ke sini. Jangan. Ya, kalau yang dari Fathul Ulum datang ke sini, orang masjid ge kudu nyontoin ke sono juga biar sama-sama. Pengen didatengin bae ntar. Paham kira-kira? Katanya pengen bersatu. Gini kan lu yang misah. Biar sama. Nah ini. Oke ya. Tapi saya lihat jamaahnya emang dia juga. Nah ini kita bahas yang ketiga, bahwa yang ketiga ini mantajibu alaihi walatan akidubih. Yang ketiga ini karena apapun yang berkaitan dengan masjid, dengan musola itu Pak mesti terbuka, jangan sendiri. Karena masjid bukan punya orang pribadi, ini kan jariah orang sini semua. Kecuali kalau bangun masjidnya duit dia dewek, tanah dia dewek, semua dia dewek, boleh dia ngatur. Dia kan punya masyarakat, betul nggak? Betul nggak saya ngomong? Nah, iya. Kecuali kalau majlis sifatnya berbeda. Ya, kalau majlis beda sifatnya. Nah ini. Wasaniha mantajibu alaihi wala tanakidu bi wala tasihu minhu. Yang ketiga, bab Jumat ini adalah yang ketiga itu orang yang wajib sholat Jum'ah. Saya dari dulu ngaji di sini nggak pernah bawa politik. Politik apa saya bawa? Nggak pernah ngaji, yang ngaji pure ngaji. Yang ketiga adalah orang yang wajib sholat Jum'ah tapi tidak sah sholat Jumatnya, namun tidak bisa mengesahkan sholat Jum'ah. Oh, ini kan unik ya Mas ya. Wajib sholat Jumat tapi kalau sholat tidak sah, bahkan tidak mengesahkan sholat Jum'ah.
Siapa? Wa huwa al-murtad fatajibu alaihi. Siapa? Yaitu orang yang murtad. Orang yang murtad. Orang yang murtad itu dia wajib Pak sholat Jum'ah. Tapi ketika dia murtad, dia tidak sah sholat Jum'atnya dan juga tidak bisa mengesahkan sholat Jum'ah. Kenapa murtad? Berbeda dengan kafir. Karena dalam Islam itu ada istilah murtad, ada istilah kafir. Tapi endingnya sama-sama kafir. Cuma definisinya berbeda. Seperti musyrik, kan pengertiannya beda. Tapi kafir enggak? Ya kafir. Murtad kafir. Kafir ya kafir kan gitu. Nah kalau murtad itu kan gini. Kalau murtad itu awalnya dia beragama Islam, kemudian keluar dari agama Islam. Nah kalau kafir itu memang dari awal sampai mati tidak pernah memeluk agama Islam. Maka istilah fikih itu bahasa Arab kafirun asliyun, kafir asli. Jangan dipahami ada kafir yang tidak asli. Asli itu udah bahasa Arab. Jadi kafir itu orang yang seperti yakni Ka'aba Jahlin wa Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Itu kafir, bukan murtad. Karena memang dari hidup sampai mati tidak pernah menyembah Allah. Nah kalau murtad ini pernah menyembah Allah, ya kan? Akhirnya dia keluar dari agama Islam. Nah orang murtad itu Pak wajib sholat Jum'ah. Tapi kalau dia sholat Jum'at tidak sah dan juga tidak bisa mengesahkan sholat Jum'ah. Kenapa demikian? Karena kewajiban orang murtad itu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Taubat bin nadmi wal azm wal igla. Orang murtad itu kewajibannya yang pertama apa? Taubat kepada Allah. Kedua, an-nadmu. Apa nadm itu? Menyesal atas perbuatannya. Kemudian al-igla, dia tidak berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya taubat. Taubat itu menyesal atas perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka kalau ada orang taubat tapi mengulanginya lagi, itu bukan taubat namanya. Itu namanya Ustadz taubat sambal. Bukan taubat sambal, emang nggak taubat. Karena pengertian taubat itu menyesal atas perbuatannya. Nah kalau dia taubat mengulangi lagi, ini kan nggak taubat namanya. Paham kira-kira? Jadi kewajiban orang murtad itu yang pertama apa? Taubat. Nah kalau udah taubat baru dia sholat. Baru dia itu taubatnya bagaimana orang murtad? Baik mengucapkan syahadatnya dengan sendiri tanpa ada yang menyaksikan. Kalau murtad itu tidak syirik. Ya kan? Beda dengan kafir. Kalau orang kafir ketika mau masuk Islam, maka syahadatnya itu wajib disaksikan. Gitu kan ya? Disaksikan, bahkan disuruh mandi taubat, diajarkan mandi taubat, sholat taubat dan lain sebagainya. Itu kalau kafir. Tapi kalau orang murtad itu Pak, kalau dia murtad, maka dia meskipun mengucapkan syahadat dengan sendirinya tanpa ada yang menyaksikan, maka sah keislamannya. Itu murtad. Jadi orang murtad itu tidak sah salat Jumatnya karena dia mesti taubat dulu kepada Allah. Dan ancaman orang murtad itu berbeda dengan dosa. Berbeda Pak. Nah ini bab murtad itu sekitar 10 tahun yang lalu udah saya bahas di sini. Ada murtad dengan ucapan, ada murtad dengan perbuatan, ada murtad dengan keyakinan. Bapak kalau pengen tahu penjelasan, saya yakin banyak yang lupa. Walau 10 tahun, ya kan ya. Yang kemarin aja belum tentu ingat bagaimana 10 tahun. Ya, kalau Bapak pengen menyimak pembagian murtad itu seperti apa, ngaji lagi di Fathul Ulum. Cuma di Fathul Ulum belum sampai, baru Muqaddimah. Tapi yang pasti di situ ada bab, nanti ada pembahasan bab murtad. Ya, karena apa Pak? Kalau murtad, kalau ngaji itu hikmahnya, jadi Bapak tahu mana batasan taat, mana batasan murtad, mana batasan maksiat. Yang paling bahaya kan murtad. Ya, nanti ngajilah di Fathul Ulum karena itu diulangi lagi. Nah, bagaimana murtad? Bahkan murtad itu Pak, beda dengan kafir. Kalau orang kafir itu masuk Islam disebut hidayah. Tapi kalau orang murtad keluar dari agama Islam itu disebut musibah. Bahkan musibah yang paling besar itu murtad. Bukan tidak sholat, bukan tidak zakat. Pokoknya musibah yang paling gede itu murtad.
Naudzubillahi min dzalik. Karena kalau orang Islam meskipun ahli maksiat, sering berzina, sering mabuk-mabukan, pokoknya sering melakukan dosa besar lah, kalau dia masih Islam, maka pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mampir dulu dia ke neraka atas dosanya. Tapi ke surganya pasti, karena itu jaminan Nabi. Itu enak jaminan Nabi. Karena Nabi yang ngomong, syafaati li ahlil kabair. Pertolonganku untuk pendosa, orang-orang dosa besar. Itu kalau saya bahas banyak. Tapi kalau murtad, selamanya di neraka, tidak akan masuk ke surga. Karena murtad itu tidak Islam. Nah, kalau masih maksiat, masih Islam, masih mempunyai harapan dan akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak murtad. Jadi harus tahu ntar murtad ucapan, murtad perkataan. Ya, nanti di sana saja. Saya ingin membahas bahwa gini. Jadi kalau murtad tidak, dia wajib sholat Jum'ah. Jadi kalau dia tidak sholat, dosa. Kan kalau sholat saja tidak sah, karena kewajibannya syahadat terlebih dahulu. Karena begini Pak, banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum murtad. Bahkan Sayyid Abdullah bin Thahir Ba'alawi, pengarang kitab Sulamun Taufik, Sayyid Abdullah, beliau habaib, ya kan, disyarahkan oleh Imam Nawawi, disyarahkan lagi oleh kitab As'adur Rafiq, ya kan. Di situ ada bab khusus tentang bab murtad. Biasanya saya ngebahas itu di dalam kitab Sulam. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan, bahkan banyak, salah satunya orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kalau kita lihat teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya murtad Pak, bahkan kafir. Ya, berarti kita kafir baik ini. Ya, yang sholatnya nggak sembahyang dohor kafir, yang asar kafir, maghrib sembahyang Islam, isya sembahyang Islam lagi, subuh kagak sembahyang kafir lagi. Itu bagaimana maksudnya? Ya, saya ingin ngebahas itu Pak. Karena ini banyak para ustadz yang saya temukan, ada beberapa tapi enggak semuanya. Ini kalau ngomong hadis ini udah pengen ngapirin orang baik. Ingat Pak, mengkafirkan orang yang tidak kafir, hukum kafir itu berbalik. Kita bilang kafir, dia enggak kafir, kita yang kafir Pak. Itu Rasulullah yang jamin. Kita bilang munafik, padahal dia tidak munafik, berbalik hukum itu munafik kepada kita. Maka hati-hati kalau tidak tahu. Nah, orang murtad ini nggak wajib sholat Jumat, ya kan? Tetapi kalau dia sholat tidak sah. Kalau dia meninggalkan, banyak hadis Nabi yang mengancam bahwa orang yang tidak sholat itu hukumnya murtad. Ini perlu saya bahas. Ini kitab yang saya bawa di depan saya. Bapak kalau selesai ngaji mau baca kitabnya, alhamdulillah, saya senang banget. Jadi Bapak itu tahu bukan dari saya. Di dalam kitab-kitab fikih, di antaranya yang di depan saya kitab Fiqh Sunnah, di dalam kitab Al-Baijuri, di dalam kitab Fathul Mu'in, itu Pak ada bab orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana tanggapan para ulama. Ingat, ulama di sini bukan ulama sekarang. Maksudnya tanggapan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Nawawi. Maksud saya itu, karena ulama-ulama sekarang, Habib Rizik, Habib Umar, kiai sekarang, mereka itu bukan mujtahid madhab, bukan mujtahid mutlak. Mereka adalah ulama yang mengikuti imam-imam yang lain. Makanya di Yaman madhabnya Imam Syafi'i kan? Ya, bukan itu. Jadi kalau saya bicara ulama di sini, ulama terdahulu yang diikuti. Jadi wajib percaya bagi saya. Kenapa? Kalau nggak percaya bahaya. Karena sekelas Habib Umar, Habib Salim, Habib Rizik, Habib Lutfi mengikuti madhab Imam Syafi'i, lah ente kiai bukan Habib, bukan ilok mau nyalain. Jelas kira-kira? Karena bagi saya itu wajib percaya. Ada kitab itu Pak, di dalam Baijuri menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada khusus bab tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya kitab yang saya baca. Saya akan bacakan hadisnya. Mungkin kalau Bapak tahu hadisnya satu, ini saya mau bacakan separuhnya saja. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tarkus sholati. Hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat di sini 5 waktu maksudnya. Tarkus sholati juhudan biha wa inkarun laha kufrun wa khuruju an millatil Islam bi ijma'il muslimin.
Dijelaskan dalam kitab Fiqhus Sunnah bahwa tadi orang itu murtad nggak wajib sholat, tapi kalau ninggalin sholat banyak hadis yang mengatakan apa betul itu murtad, apa kafir? Maka perlu dibahas. Tarkus sholati, adapun hukum meninggalkan sholat juhudan biha wa inkarun laha kufrun. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, wa khurujun an millatil islami, dan ia telah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islamnya bi ijma'il muslimina, keluarnya itu telah disepakati oleh orang-orang muslim. Muslim di sini adalah para ulama. Ulama di sini adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan imam-imam yang lainnya. Amman, adapun orang tarokaha yang meninggalkan sholat ma'a imanihi, tapi dia masih mengimani sholat, wa'tiqadihi pardiyataha, dan dia masih meyakinkan pardiyataha, kewajiban sholat. Nah, dia ninggalin sholat, tapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Meninggalkannya karena apa? Meninggalkannya walakin tarokaha takasulan wa tasyagulan, dia ninggalin sholatnya takasulan karena malas. Betul nggak Pak? Awang wata sembahyang disebutin karena malas, wa tasyagulan, atau karena sibuk dengan pekerjaan, dengan warungnya, dengan bisnisnya, dengan pokoknya pekerjaannya, tapi dia masih meyakini perintah sholat itu. Apa hukumnya? Maka dijelaskan dalam kitab Fiqhus Sunnah, bima la yu'addu fi syar'i udran faqad sarahat al ahadisu bi kufrihi wa wujubi qatlihi. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bi kufrihi, kufurnya orang tersebut, wa wujubi qatlihi, dan wajibnya dibunuh orang tersebut. Nanti kita simpulkan. Ammal ahadisu al-musarrihatu, adapun hadis-hadis yang jelas, yang sharih tentang orang yang meninggalkan sholat, diantaranya, tolong diperhatikan, ini hadisnya saya bacakan saja, tidak saya jelaskan. Nanti kesimpulannya kita ambil pendapat para ulama, bukan pendapat saya. Yang pertama, wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir qala, telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda, bainar rajul, yani al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Bahwa Nabi telah berkata, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, perjanjian kami orang-orang Islam, wa bainahum, kepada orang-orang kafir, as-salatu, yaitu tentang salat. Paman barang siapa taroka meninggalkan sopaman ing salat, faqad kafara, maka telah kufurlah dia. Itu kata Nabi Muhammad. Perjanjian orang muslim dengan orang kafir ini salat. Hadisnya paman tarokaha faqad kafara, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kenapa makna al-ahad, perjanjian? Karena di dalam melakukan kebaikan, agama lain pun menganjurkan, Pak. Kita sedekah, kita infak, membantu, melarang zina, melarang minuman, melarang pembunuhan. Agama lain juga melakukan itu. Islam memerintahkan puasa, di agama lain juga ada puasa, tapi caranya berbeda ya. Tetapi makanya Nabi mengatakan, perbedaanku dengan kafir itu sholat. Yang tidak salah itu, saya sholat, antum tidak sholat. Dia katakan orang yang ninggalin sholat kafir. Satu. Yang kedua, ada hadis Nabi berkata, kemudian Nabi berkata, waqala Ahmad al-Mirwazi, sami'tu Ishaq yaqulu soha'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, anna tarikas solati, sesungguhnya orang yang meninggalkan solat kafirun, hukumnya kafir. Wa kadzalika, dan begitu juga berpendapat para ulama tentang orang yang meninggalkan solat. Sopo ra'yu ahlul ilm, ulama-ulama yang ahli ilmu, min laduni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anna tarikas solati, sesungguhnya orang yang meninggalkan solat amdan, dengan sengaja, bin ghairi udrin, tanpa udur, hatta yadhabu waktuha, sehingga habis waktu solat itu, kafirun, maka dia hukumnya kafir.
Ini coba Bapak lihat sini, Pak. Ini hadis, Pak. Ini bab khusus. Ini bab khusus babu tarikus sholat. 1, 2, 3. Jadi kalau saya sebutin satu-satu hadis banyak banget ini. Ya, karena 2 lembar. Kita simpulkan. Bahkan satu lagi dah. Wa an Abdillah bin Umar. Jadi kalau mau dibaca semua 1, 2, 3. Ini enggak. Kita baca 3 hadis saja. Endingnya sama. Tadi hadis yang pertama hadis pertama, perjanjian kami orang muslim dengan orang kafir sholat. Nabi berkata juga, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hatta sehingga keluar waktunya, habis waktunya juga kafir. Bahkan wa an Abdillah bin Umar bin As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdillah, dari sahabat Abdullah bin Umar bin As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika terjemah ini saya mengartikannya kurang enak, mohon dimaklumi, sebab ini kitab nggak ada harokatnya, nggak ada artinya. Annahu dzakara as-salat, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang kepentingan salat itu. Faqala, bahkan Nabi berkata saking pentingnya salat, man hafidha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah. Bahkan Nabi berkata dalam hadis, saking pentingnya salat itu, barang siapa yang menjaga salatnya, kana lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka salat itu akan menjadi cahayanya, salat itu akan menjadi bukti dan penyelamat ketika dia di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan orang yang tidak menjaga salatnya atau tidak melaksanakan salat, maka lahu nuran wala burhanan wala najatan, maka orang yang meninggalkan sholat, baginya itu tidak ada cahaya, tidak ada bukti, dan tidak ada penyelamatnya di hari kiamat nanti. Wa kana yaumal qiyamah, dan ketika nanti dia berada di hari kiamat, ma'agarun, maka dia bersama Qarun wa Fir'aun wa Haman. Bahkan dikatakan wa kaunu tarikis sholati tarikul muhafadhu ala sholati imma yashgiluha malau au milku au riau. Bahkan hadis mengatakan orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena kepentingan hartanya, karena sibuk ngitung duitnya, karena sibuk ngitung emasnya, ya kan, sampai ninggalin sholat. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan bersama dengan akan bersama dengan Qarun. Nah, Qarun itu kan orang yang banyak hartanya kan, tapi ditenggelamkan hartanya menjadi istilah harta karun. Qarun itu nama orang yang diberikan kelimpahan harta yang banyak, ya akan ditenggelamkan hartanya. Nah, orang yang sibuk ngitung duitnya, ya akan sibuk hitung duitnya sampai meninggalkan sholat, entar di hari kiamat bareng sama si Qarun. Qarun itu nama orang. Kemudian au yaskilu malu au malkau au risatu, atau dia paman sagolaha anha wa man sagolaha anhu mulpawa ma fir'aun. Dan kalau dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan jabatannya, tadi harta, ya kan, kalau dia sibuk ninggalin sholat karena ngitung duitnya baik, ntar matinya bareng sama Qarun. Nah, kalau dia meninggalkan sholat karena jabatannya, kalau dia jabatannya lurah, RT, RW, PNS, apalagi itu, karyawan, ya camat, bupati, presiden, semua dah. Jika dia meninggalkan sholat karena jabatannya, fahuwa ma'a Fir'aun, maka nanti di hari kiamat ia bersama dengan Fir'aun. Di mana Fir'aun kita tahu membanggakan kekuasaannya. Nah, itu kata waman sagala apa ya, dan seterusnya. Lihat, ini baru yang saya bacakan cuma 3. Tadi Bapak saya kasih tahu ada 3 lembar hadis tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Dari hadis-hadis yang banyak ini, yang bilang tadi orang yang ninggalin sholat kafir, ya kan? Bahkan dijelaskan kalau dia sibuk dengan hartanya antara dengan Qarun, kalau dia ninggal sholat karena jabatannya bersama dengan Fir'aun. Bahkan perbedaan antara orang kafir, perjanjian orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Dari hadis-hadis yang banyak itu, maka ulama menyimpulkan, bukan saya, ulama menyimpulkan, apakah betul hadis ini jika orang tidak sholat langsung kafir, gitu kan?
Kalau kita baca teksnya, zahirnya, iya kafir. Tapi sering saya katakan, orang jangan jika memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, hanya dibaca dan diartikan kemudian disampaikan, pasti sesat. Karena mesti merujuk kepada para ulama. Jadi pahamnya paham ulama, bukan paham sendiri. Saya selama ngaji di sini belum pernah ngomong paham saya. Yang saya sebutin paham para ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, maka saya sebutin nama kitabnya. Karena saya nggak bisa apa-apa. Maka kita simpulkan nih, orang yang ninggalin sholat itu kafir. Ra'yu ba'dul ulama'i. Ini penting, Pak. Ra'yu ba'dul ulama. Telah sepakat ba'dul ulama, sebagian ulama menanggapi hadis-hadis tersebut. Hadis yang mengatakan ninggalin sholat itu kafir. Apa tanggapan para ulama? Al-ahadisu al-mutaqaddimatu. Adapun hadis-hadis al-mutaqaddimatu yang telah kami jelaskan, di sini kan bahasanya kami telah jelaskan karena di dalam kitab ini ada khusus bab meninggalkan sholat. Adapun hadis-hadis yang telah kami jelaskan, zahiruha yaktadi kufran. Secara zahir, secara teks, ini kalau kita baca kita artiin, secara teks berarti orang yang ninggalin sholat kafir. Betul nggak? Ya, secara teks hadis itu menunjukkan orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Wa ibahatud damihi, bahkan dibolehkan, dihalalkan darahnya. Udah di samping kafir, halal lagi darahnya. Bahkan ada hadis Nabi juga yang mengatakan, umirtu an uqatilan nasi hatta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk merangin orang yang kagak syahadat, orang yang kagak sholat. Ya, ini kan orang-orang radikal pakai hadis ini, Pak. Hadisnya betul tapi pahamnya salah. Ya. Bagaimana tanggapan para ulama? Kalau Bapak ngedengar cuma satu hadis, saya malah punya kitab bab khusus tentang meninggalkan sholat. Jadi kalau banyak-banyak hadis justru banyakkan saya, karena saya punya kitabnya ya, di depan saya lagi. Nah ulama ini Pak menanggapi hadis-hadis tersebut bahwa orang yang sholat itu hukumnya kafir, wa ibahatu damihi, dan darahnya itu halal. Perhatikan, walakin kasiron min ulama salafi wal khalaf. Walakin kasiron, akan tetapi kebanyakan para ulama, kebanyakan min ulama salafi wal khalafi, kebanyakan ulama menanggapi hadis-hadis tersebut, baik min ulama salafi wal khalaf, baik dari kalangan ulama salaf wal khalafi atau ulama khalaf. Siapa ulama salaf itu? Orang yang hidup 500 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ini masanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad. Itu namanya salaf. Kalau khalaf 500 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Masanya siapa? Habib Abdullah Balfaqih. Kemudian siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Nawawi Tanara, Al-Imam Yahya bin Syarafuddin. Itu namanya ulama khalaf. Paham kira-kira? Sekilas segitu aja. Walakin kasiran min ulama salaf, akan tetapi kasiran min ulama salafi wal khalaf, kebanyakan dari ulama salaf, waktu dari Imam Syafi'i wal khalaf, dari Imam Habib Abdul Balfaqih dan seterusnya, mereka itu menanggapi hadis tersebut minhum, malah disebutin ulama yang masyhur, minhum, di antara ulama yang menanggapi hadis orang yang meninggalkan salat itu kafir, minhum Abu Hanifah. Wah, ente berani nggak nyari Imam Abu Hanifah? Pertama berpendapat Imam Abu Hanifah, wa Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam. Orang kalau kagak percaya sama Imam Syafi'i, Imam Maliki, ditentang gobloknya, bener-bener goblok gitu. Nah kalau Ibnu Hajar ditentang nggak apa-apa. Minhum Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki berpendapat ala annahu la yakfur. Mereka berpendapat orang yang ala annahu, sesungguhnya hadis-hadis tersebut yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, mereka berkata annahu la yakfur, sesungguhnya mereka tidak kafir. Ini siapa yang ngomong? Lah kalau begitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah nggak percaya Nabi. Jangan begitu Pak pahamnya. Lalu kita mengatakan itu kafir. Pahamnya begini, apa iya lu lebih pintar dari Imam Syafi'i? Begitu aja udah. Paham nggak?
Jangankan dengan Imam Syafi'i, maaf, jangankan dengan ini saya untuk menunjukkan kemuliaan, kecerdasan, keilmuan Imam Syafi'i. Jangankan dengan Imam Syafi'i, dengan ulama sekarang aja ilmu lu nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Dibandingkan dengan Habib Lutfi, bandingkan dengan Habib Rizik. Ilok lu lebih pintar dari Habib Rizik. Begitu aja deh pahamnya. Kejauhan Habib Rizik sama saya gitu dah. Begitu deh saya ngomong. Biarin saya ngomong demi kemuliaan Imam Syafi'i, bukan karena kesombongan. Paham? Nah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan annahu la yakfur. Hadis tersebut itu tidak kafir, Pak. Nah, bagaimana? Bal yubsaku, bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki bal yabsuq, mereka itu dihukumi fasik. Paham? Hukum pas. Wa yustasabu, mereka dihukumi fasik, wa yustasabu, dan diminta, diharapkan agar ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi saja nggak berani, Pak, memaknai hadis itu ngebilang kafir. Itu sekelas beliau loh. Bahkan beliau mengatakan bal yabsuq, hukumnya fasik. Lah kalau fasik kan masih Islam. Kalau masih Islam artinya masih ada kesempatan untuk masuk syurga. Kalau udah kita vonis kafir, waduh Pak, bahaya. Ingat saya bilang di dalam kitab Sulamul Taufik mengatakan, kalau kita mengatakan orang itu kafir, ternyata tidak kafir, ente yang kafir. Paham? Lu kagak sembahyang, kafir lu. Padahal Imam Syafi'i, Maliki mengatakan tidak kafir. Itu yang ngomong kafir. Siapa itu? Mau itu ustadz, mau itu kiai? Paham kira-kira? Kenapa? Karena yang ngomong ini Imam Syafi'i, bukan Ibnu Hajar. Bapak nggak mungkin tanya kepada Imam Syafi'i, tapi kita bisa temukan pendapat Imam Syafi'i di kitab-kitabnya. Oh, Ibnu saya nggak punya kitabnya. Datang Pak ke rumah saya di Jagona dekat. Nggak takut-takut amat. Tadi omelin, enggak. Hukum itu nggak ngomelin. Saya beritahu kitabnya ini loh. Paham? Maka saya bilang saya tidak akan berani bicara kalau nggak punya sumber. Nggak mau saya. Kenapa? Karena tanggung jawab saya di akhirat. Apalagi mengkafirkan orang. Kenyataan nggak kafir, kita yang kafir. Naudzubillahi min. Kalau pernah melakukan itu, pernah mengucapkan itu, taubat antum kepada Allah. Jangan karena saya. Kan megangnya Quran, hadis, ijma dan qiyas. Quran berarti Quran, hadis dan hadis, ijma berarti paham para ulama, qiyas. Bahkan kita mohon maaf, bahkan kita sampai ngomong begini, mohon maaf, ini untuk memudahkan paham, bukan untuk menjatuhkan. Bahkan kita ngomong begini, kita mah ahlussunnah wal jamaah, megangnya Quran, megangnya hadis, ijma dan qiyas. Ijma berarti kan paham para ulama. Kalau Muhammadiyah mah megangnya Quran sama hadis doang, ijma kagak megang. Nah sekarang saya sebutkan Qurannya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, kagak percaya. Lah berarti lu Muhammad siapa? Ahlussunnah wal jamaah kagak, ya kan? Muhammadiyah juga enggak. Naudzubillahi min. Jangan diikutin yang begitu, Pak. Paham? Karena dalam ilmu nggak bisa begitu. Jelas kira-kira? Nah ini. Lihat. Kemudian jadi tidak kafir tuh. Menurut Imam, fa illam yatub, maka jika ia tidak taubat, qutila haddan inda Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah hukumnya yabsuk, fasik, dan diminta dia agar bertaubat. Nah, diminta bertaubat ini kan berarti kita dengan bahasa indah kan? Ya karena dakwah dengan bahasa indah. Tetapi Pak Ilham, kalau dia tidak bertaubat, kutila maka dibunuh atau dibunuh, qatala maka bunuhlah haddan dengan had inda Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i kalau dia kagak mau taubat itu dibunuh. Yang ngebunuh dengan had. Nah hukum had ini berlaku kepada kalau pemerintah Islam, pemerintah Islam. Sebab kalau kita yang bunuh di penjara Bapak. Betul nggak? Ini ada orang sembahyang, kagak sembahyang, sama ustadznya sudah taubat, terus kagak mau taubat, kita potong itu, di penjara nggak kita? Di penjara nggak Pak? Lah di penjara. Ya berarti had di sini adalah siapa? Pemerintah. Nah tugas kita menyampaikan. Kalau nggak percaya silakan dah orang yang nggak Bapak potong. Kalau nggak di penjara Bapak. Iya kan? Berarti pemerintah. Nah kita menyampaikan hukum itu. Wah itu dosanya besar. Kenapa sampai seperti itu Pak? Dengerin. Jadi Bapak jangan berpikir begini. Alhamdulillah kata si Ibnu nggak sembahyang
Kata si Ibnu, Imam Syafi'i, Imam Malik yang mengatakan tidak kafir. Bagian besok jadi enak kita besoknya kagak sembahyang lagi. Lah ini bodoh. Ya kan? Kalau begini Pak, meskipun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah menanggapi, memahami, saya hanya menyampaikan pendapat beliau, bukan pendapat saya, hanya menyampaikan. Meskipun beliau mengatakan tidak kafir tapi fasik, dan namun semua ulama tanpa terkecuali, semua ulama sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat dengan sengaja itu termasuk dosa besar. Sepakat kalau itu mah. Tapi dalam masalah kafirnya itu tidak. Tapi apakah itu dosa besar? Iya, mereka semua ulama sepakat itu dosa besar. Saking besarnya, dengerin, saking besarnya dosa meninggalkan sholat, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Al-Imam Hasan Ibnu Athaillah, beliau mengatakan saking besarnya dosa meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum-minuman, dosanya lebih besar daripada mabuk-mabukan. Artinya orang yang berzina, orang yang mabuk-mabukan, orang yang main judi, dosanya jika dibandingkan orang yang meninggalkan sholat itu gedean orang yang ninggalin sholat. Paham kira-kira? Jadi bapak jangan berpikir alhamdulillah nggak kafir. Ingat dosanya lebih besar dari zin. Kalau dosa sepakat ulama dosa besar. Tapi dalam masalah hukum kafir ini berbeda, karena dosa dengan kafir itu berbeda. Paham kira-kira? Ya, jadi jangan dianggap saya bicara begini untuk meringankan bapak ini akhirnya tidak sholat. Dosanya lebih besar dari zina, dari mabuk-mabukan, dan juga membunuh. Tapi kalau masalah kafirnya, ulama tidak mengatakan kafir. Ulama, ini ulama bukan saya. Itu yang pertama, Imam Syafi'i. Ini mesti selesai Pak ya. Wa qala Abu Hanifah, bahkan kalau Imam Abu Hanifah, la yuktalu bal yu'azziru wa yuhabbisu hatta yusolli. Bahkan kalau Abu Hanifah mengatakan la yuktalu, nggak boleh dieksekusi mati, nggak boleh dibunuh, bal yu'azzir, ditakzir aja seberat-beratnya, tapi tidak dibunuh. Kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan mengatakan fasik dan dia harus dituntut untuk taubat. Kalau tidak taubat maka dieksekusi mati, dihad, itu pemerintah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan nggak boleh dibunuh, tapi yu'azzir, dia punya harta, kalau punya jabatan copot jabatannya seperti Sambo, tidak terhormat. Kalau punya harta, hartanya diambil oleh Baitul Mal agar tujuannya kapok, malah nggak dibunuh. Ini sekelas. Nah, kita kelas RT Geroman udah ngomong kafir-kafir baik. Jelas kira-kira? La yuktal. Wa hamalu ahadits at-takfir. Nah, ini endingnya. Wa hamalu ahadits at-takfir. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan orang yang ninggalin sholat itu kafir, yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud itu kafir, ini yang memberikan kesimpulan bukan saya, tapi bapak dari saya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Adapun hadis yang mengatakan itu hukumnya kafir, kafirnya itu alal jahid awil mustahili litarki. Kalau dia meninggalkan sholatnya, dengar ini. Adapun hukumnya kafir, kata Nabi Muhammad, itu alal jahid, jika orang itu meninggalkan sholatnya dengan jahid. Jahid itu apa? Dia tinggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Kafir. Ada orang nggak sholat, ente nggak sholat, nggak sholat dong, sholat itu wajib. Dia jawab, sholat mah wajib, bukan buat saya, buat ustadz, buat kiai, buat saya mah kagak wajib. Nah, ketika dia mengatakan buat saya tidak wajib, pada saat itu dia kafir, keluar dari agama Islam. Paham? Yang kedua, jika dia meninggalkan sholat takassulan wa tasyagulan, jelas banget kitab ini. Kalau dia meninggalkan sholatnya sebab takassul wa tagasyul, takassul wa tagasyul, meninggalkan sholatnya karena malas, karena sibuk dengan jabatannya,
karena sibuk dengan hartanya sehingga dia ninggalin sholat. Kita tegur, ente nggak sholat, lagi sibuk banget ini ente nggak sholat, aduh lagi males. Kita bilang, hei, sholat itu wajib loh, kok nggak sholat? Dijawab oleh dia, iya saya juga tahu sholat itu wajib. Kalau yang pertama tadi mengatakan sholat nggak wajib buat saya, buat ustadz, buat kayak wajib, buat saya nggak wajib. Dan yang kedua, kita bilang sholat itu wajib, dia jawab iya saya juga tahu sholat itu wajib. Berarti kan dia masih meyakini kewajiban sholat, tetapi dia tidak sholat, namun masih meyakini kewajiban sholat. Maka hukum orang seperti itu bal yafsuk, hukumnya fasik dan dosanya lebih besar daripada zina. Apakah dia kafir? Tidak. Kenapa tidak kafir? Sebab dia masih meyakini sholat itu wajib. Paham? Ya, kalau yang pertama dia ninggalin sholat dan meyakini sholat itu tidak wajib. Jadi sebab yang mengeluarkan dia dari Islam itu bukan sholatnya, bukan, karena meyakini perkara yang wajib tidak wajib. Itu yang bikin dia paham kira-kira? Harus dijelaskan seperti ini, karena ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah madhabnya dalam ilmu kalam tauhid kita ngikutin Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, dalam fikih Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua sepakat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah itu adalah kitab usul fikih yang pertama kali ada di dunia ini. Itu karya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan meninggalkan perintah Allah, perhatikan, meninggalkan perintah Allah tidak menyebabkan manusia keluar dari agama Islam. Meninggalkan apa? Sholat, zakat, puasa. Meninggalkan perintah Allah tidak menyebabkan manusia keluar dari agama Islam. Namun mengingkari, nah beda. Namun mengingkari perintah Allah akan mengeluarkan orang dari agama beda. Mengingkari dengan meninggalkan itu. Paham? Bahkan di kaidah tauhid kalau banyak-banyak saya bahas, ada orang yang membuat dosa besar, membunuh, memenggal kepala cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain. Apa ada dosa yang lebih besar daripada memenggal kepala Sayyidina Husain? Pada akhirnya yang memenggalkan taubat dan diterima keislamannya. Bagaimana pembunuh yang membelah dada Sayyidina Hamzah, Wahsy dan Hindun memakan hatinya Sayyidina Hamzah, pada akhirnya masuk Islam. Nah, ini kalau kita buka sejarahnya lebih banyak lagi. Paham kira-kira? Jadi jangan payah. Jadi hukumnya itu yang pertama. Jadi meninggalkan sholat kalau mengingkari kafir. Tapi kalau ninggalin sholat sebab malas karena sibuk pekerjaan atau ngitung duit, tidak kafir tapi fasik. Namun walaupun fasik dosanya itu lebih besar daripada zina. Ya, terus bagaimana paham kita yang ngikutin Imam Syafi'i? Umpama di sini ada ustadz atau di mana aja kiai dah, wah saya pokoknya kafir, nggak bakal saya ikutin pak. Kenapa? Saya ngikutin Imam Syafi'i, nggak jelas hidup dia. Jangankan baca kitab, mana karya kitabnya? Kalau ini kan udah jelas, betul nggak? Ya Pak Nur Aliyah, jelas Imam Syafi'i, Imam Maliki. Paham kira-kira? Maka jangan pernah kita. Maka kalau itu. Dan terakhir, kaqauli ta'ala, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Jelas Allah juga ngomong di Quran, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka, dosa orang musyrik. Allah nggak bakal ngampunin dosa orang yang musyrik. Wa yaghfiru ma, dan Allah akan mengampuni ma, dosa duna dzalika, selain musyrik. Nah, ninggalin sholat itu kan gak musyrik. Paham? Yang gak diampuni itu orang musyrik, jelas menyekutukan Allah. Biar taubat kagak diampunin oleh Allah. Kalau orang sholat musyrik, nggak sholat musyrik nggak? Enggak kan? Allah juga jelas kok dalam Quran ngomong. Tuh, Qurannya jelas. Dan yang ketiga, bahkan Nabi ngomong dalam hadisnya, likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Semua nabi Pak punya doa yang mustajab. Jadi semua nabi itu diberikan hak prerogatif oleh Allah, punya doa
yang mustajab. Kalau minta pasti dikabul. Kemudian fata'ajjal kullun nabi, dan semua nabi, kata Nabi Muhammad, semua nabi itu ta'ajjal kullun nabiyyi da'watahu, dan semua para nabi telah dipakai doa mustajab itu, doa pamungkas itu di dunia, dipakai semua nabi itu. Contoh, Nabi Lut diajak orang mau beriman kepada Allah, nggak beriman, ya kan? Kaum Sodom ya, kaum Sodom. Akhirnya Nabi Lut kesel, marah, dipakai doanya, ya Rob, bakar yang tidak beriman kepadamu. Kebakaran semua. Nabi Musa dipakai, Firaun diajak dakwah, diajak ngaji, jelas ngajinya, kitabnya jelas, sumbernya jelas, tetap kagak percaya. Kesel Nabi Musa, apa? Tenggelamkan Firaun, mati. Nabi semua dipakai. Tetapi Nabi Muhammad, lihat Pak, Nabi Muhammad Pak, kullu nabiyin dakwah, semua nabi doanya udah dipakai di dunia. Wa inni iktaitu da'wati syafaati li ummati yaumal qiyamah. Allah, Nabi cinta banget sama kita. Kata Nabi, dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa tersebut tidak aku pakai di dunia, dan doa ini akan aku minta di akhirat, li ummati yaumal qiyamah. Doa ini akan aku minta nanti di hari kiamat. Maka dalam hadis yang lain mengatakan syafaati di ahlil kabair. Doa ini diminta, dipakainya entar kalau orang udah mati semua, umat Nabi yang taat, yang fasik tapi tidak murtad ya, tidak murtad, yang penting tidak murtad, itu Nabi Pak ngangkat tangannya kepada Allah, ya Rob, masukkan semua umatku ke dalam surga, masuk semuanya ke surga karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cinta nggak Nabi sama kita? Apa yang Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair, pertolonganku bukan untuk ahli taat, tapi ahlul kabair, para pendosa-pendosa itulah. Paham Pak? Nah itulah. Coba kalau Nabi ngomong begitu Pak, dipakai doanya, ya Allah jadi monyet semua yang kagak iman sama saya, monyet semua kita. Tapi Nabi dipakai di sana. Paham kira-kira? Nah jadi orang yang ketiga, orang wajib sholat tapi tidak sah sholat Jumatnya, wajib sholat Jumat tidak sah sholat Jumatnya, dan tidak bisa mengesahkan sholat Jumat, yaitu orang murtad. Termasuk murtad, mengkafirkan orang yang tidak kafir, kita yang kafir. Meyahudikan orang yang tidak Yahudi, kita yang Yahudi. Yang mengatakan orang yang tidak punya agama padahal dia punya agama, dia pun menjadi murtad. Bahkan di mana itu saya ngomong begini, Bapak pengen dapat keterangan ini di mana? Baca dalam kitab Sulamun Taufik karangan Said Abdullah bin Thahir Ba'alawi, atau syarahnya. Nggak punya kitabnya, saya punya kitabnya. Nah setelah kita udah tahu, nih Pak ya, oh ternyata nggak kafir. Jangan, ternyata fatwa para ulama, Imam Syafi'i mengatakan murtad apa enggak? Tidak. Imam Ahmad mengatakan tidak murtad. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan tidak Kalau udah tahu nih, Imam Syafi'i mengatakan tidak murtad, Maliki Ahmad tidak mengatakan tidak murtad, maka wajib kita percaya. Kenapa? Sebab kalau kita tidak percaya, termasuk hukum murtad dengan ucapan, orang keluar dari agama Islam dengan sebab ucapannya, diantaranya adalah yaitu au a'tahu alimun fatwa. Bapak silakan buka kitab Sulamun Taufik atau As'adur Rafiq. Ini Pak, murtad, orang termasuk murtad keluar dari agama Islam, au a'tahu alimun fatwa, jika orang alim memberikan fatwa kepada dia, jika orang alim memberikan fatwa kepadanya, jika orang alim memberikan hukum kepada dia, hukumnya jelas, kitabnya jelas, sumbernya jelas, jika orang alim itu memberikan fatwa kepada dia, faqala, kemudian dia berkata, aish hada syar'u, apakah ini hukum syara? Apa betul begini hukumnya? Muridan al-istighfab, dia ngomong begitu tujuannya menyepelekan ustadz itu yang memberi fatwa, menyepelekan kiai itu, tujuannya menyepelekan, fahuwa kufrun, kafir hukumnya, murtad, wajib syahadat. Bukan dosa itu, kafir. Sedangkan hukum murtad, kalau dia kembali lagi ke agama Islam, semua pahala yang dilakukan di saat dia tidak kafir dihapus oleh Allah.
Kalau dia kembali ke agama Islam, semua pahalanya dihapus, Pak. Dosanya nggak pernah dihapus. Itu orang murtad. Tapi kalau orang maksiat, hari ini dia maksiat, dia dosa, besok dia sholat, tetap pahala sholatnya ada, dosanya tetap menjadi dosa. Tapi kalau orang kafir, sedekahnya, zakatnya, umrohnya, ngajak orang baiknya, murtad, nyesel, ya Allah saya telah murtad, ucapan begitu, kembali ke Islam, ngucapin syahadat. Ketika dia kembali ke Islam, semua pahalanya nggak ada, dihapus, dosa nggak dihapus. Kalau mati pada saat itu, dia mati tanpa, nol, nggak punya pahala, tapi dia bisa masuk surga. Kan pahalanya nggak ada. Dengan apa dia masuk surga? Bi barokati imani, keberkahan iman yang dia miliki. Tapi jutaan tahun di neraka. Paham kira-kira? Paham, Pak? Kalau dosa mah enggak. Bapak mabok, besok sadar, sedekah, dapat pahala enggak? Dapat. Tapi kalau murtad dihapus, Pak. Ya Allah. Maka beda, murtad dengan dosa itu beda hukumnya. Paham? Paham kira-kira? Nah, itulah. Jadi lantas bagaimana? Kalau kagak tahu mah jangan komentar. Paham? Diem aja, lebih baik nanya. Ya, kalau nggak tahu jangan memaksa. Jangan karena ilmu nggak bisa dipaksa. Kalau tahlilan mah Pak, seminggu 2 hari kita hafalin bisa. Ya, baca kitab, pahamin kitab. Jangankan 2 hari, 5 tahun dia belum tentu. Nggak ketukar itu. Paham kira-kira? Jangan Pak ya. Tapi saya nggak kuat, nggak bisa nerimanya. Ya taubati. Nah, itu ya. Insya Allah besok yang keempat saya akan bahas. Berarti minggu depan ya, yang keempat. Jadi baru yang ketiga. Jadi setelah saya bahas ini, jadi Bapak tahu mana jurang kemurtadan, mana jurang dosa besar, mana ketaatan. Nah, lebih banyaknya nanti di Fathul Ulum. Karena itu saya bahas bab murtad. Silakan yang mau tanya. Perlu digarisbawahi, tadi saya bilang di kitab Sulamun Taufik begini, termasuk murtad dengan ucapan au a'tahu alimun fatwa. Jika diberikan fatwa dengan orang alim, nih pendapat Imam Syafi'i begitu, kayak tadilah saya sebutin. Faqala aisyu hadza syar'u. Dia ngomong, ilok begitu hukumnya. Muridan al-istighfar. Dia ngomong begitu tujuannya menyepelekan murtad hukumnya. Jadi tujuannya menyepelekan istighfar.